Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini, karena mengingat agenda kita sangat penting sekali. Kita hari ini ada dua agenda. Yang pertama yaitu terkait dengan penjelasan mengenai sosialisasi aplikasi Good Doctor dan juga nanti dilanjutkan health talk terkait dengan penyakit ginjal. Ya, sebelumnya kita berdoa sebelum acara. Semoga berdoa ini memperlancar kegiatan kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi agenda kita yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi aplikasi Good Doctor yang di sini adalah dari asuransi Bumida yang nantinya akan mungkin dijelaskan dari tim dari Bumida. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan terkait dengan aplikasi tersebut persiapkan dan nanti silakan bertanya kepada yang bersangkutan. Namun sebelumnya kita akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ilham selaku HR Strategic Manager. Kepada Bapak Ilham, saya persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Eh, Terima kasih kehadiran pada siang hari ini yang sudah join di acara virtual atau online kaitannya dengan sosialisasi aplikasi Good Doctor. Tentunya nanti bagaimana manfaatnya, bagaimana sistem implementasinya, dan bagaimana hal teknisnya. Dan nantinya juga di sini sudah hadir dari rekan-rekan Bumida maupun didukung dari teman-teman MIP yang bisa nantinya menemani teman-teman untuk dijelaskan kaitannya dengan fasilitas Good Doctor. Semoga ini juga bisa memudahkan bagi kita semuanya dalam beberapa proses yang nantinya dibutuhkan teman-teman dalam uh, mulai dari hal-hal yang bisa ditanyakan maupun tentunya dalam proses apa namanya operasional kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fasilitas yang ada di asuransi dan juga apakah beberapa fasilitas yang terdengar seperti fasilitas yang ada di Puter ini sampai halnya dengan telemedicine, nah itu coba nanti kita akan coba tanya. Ini sangat menarik Bapak sekalian dan semoga manfaatnya bagi kita semuanya. Saya kira aja semoga nanti ini bisa memberikan penjelasan yang clear mengenai fasilitas yang ada di Dokter. Thank you Pak Ibu atas kehadirannya dan fasilitas yang diberikan oleh tim dari Bumida dan MIP. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas sambutannya. Ya, benar sekali teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Nantinya Bapak Ibu bisa bertanya karena di sini nanti kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan aplikasi Good Doctor dari Bumida. Dan Bapak Ibu bisa melihat proses nantinya operasional seperti apa, lalu fasilitas yang diberikan seperti apa. Nah, nanti misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, selanjutnya langsung saja akan saya berikan kepada tim dari Bumida untuk menjelaskan terkait dengan aplikasi Good Doctor. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mempresentasikan dan bersosialisasikan untuk aplikasi Good Doctor. Nanti akan disampaikan langsung dengan Mas Iqbal dari Good Doctornya langsung. Boleh dibantu, Mas Iqbal? Hai Mbak Nisa. Siap, Mbak. Ya, boleh dilanjut, Mas Iqbal. Boleh di-share. Oke, baik. Izin saya share screen terlebih dahulu. Boleh. Mohon maaf ini boleh dibantu dari host untuk dibuka partisipan untuk screen sharing. Ya, gimana? Maaf. Iya, di sini belum bisa share screen Bu dari saya karena Eh, disable maaf. dari host.
Oke, Pak, silakan dicoba. Baik, oke, siap. Sudah sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, sebelumnya perkenalkan, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Iqbal Ambardi, saya adalah representatif dari Good Doctor Technology Indonesia, yang dimana hari ini akan membawakan sosialisasi terkait telemedicine dari Good Doctor. Nanti saya akan jelaskan terkait layanannya seperti apa yang kita berikan di dalam aplikasi tersebut, fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan juga cara penggunaannya seperti apa. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah familiar terkait Good Doctor atau bagi yang sudah gitu ya. Bagi yang belum, saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian untuk scan barcode yang ada di layar dan juga masuk di link sebelahnya atau silakan direct ke App Store maupun ke Google Play Store seperti itu. Jadi nanti saat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengunduhan atau sudah download aplikasi Good Dokternya, nanti akan saya langsung bantu di segmen cara penggunaannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa coba secara bersama. Seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut, saya izin stop video saya agar share screen-nya lebih optimal, Bapak Ibu sekalian. Jadi utamanya dari Good Doctor ini adalah memberikan telemedicine atau konsultasi medis kepada Bapak Ibu sekalian, yang dimana bisa langsung mengakses benefit rawat jalan yang digunakan di aplikasi untuk biaya konsul, pembelian obat pasca konsultasi, itu memotong benefit rawat jalan secara langsung setelah Bapak Ibu sekalian sudah menghubungkan asuransinya, atau kami sebut sebagai linking gitu ya, linking asuransi di aplikasi dari Good Doctor. Tapi sebelum itu, dari layanan yang kami berikan adalah medical consultation atau konsultasi dokter gitu ya, ke dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter umum kami terdiri dari in-house medical team atau dokter-dokter yang memang bekerja di Good Dokter, sehingga nanti saat Bapak Ibu sekalian konsultasi, nanti dari rasio antrian, kualitas pemberian konsultasi itu sudah diatur dan sudah di-manage demikian rupa oleh tim medical kami secara langsung. Lalu selain in-house medical team, kami juga bekerja sama dengan dokter-dokter eksternal atau dokter-dokter yang memang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik lain. Jadi saat nanti Bapak Ibu sekalian coba ngelihat di aplikasi, nanti Bapak Ibu sekalian pilih dokter-dokternya, itu bisa langsung melihat profil dan juga ulasan dari pasien sebelumnya. Nah, di profil tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dokter tersebut, tahun pengalamannya, dan juga praktek di rumah sakit mana. Jadi itu memberikan penilaian kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memilih dokter-dokter yang sesuai dengan preferensi dari Bapak Ibu sekalian masing-masing. Lalu dari selain dokter umum, kita juga memiliki 26 ragam kategori spesialis. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung melihat kategori departemen dari dokter kami, yang dimana sudah tersedia 26 ragam. Akan tetapi untuk kategori spesialis yang bisa dikonsultasikan secara cashless adalah yang ada di kotak di bawah ini. Izin saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, ada anak, kebidanan kandungan, gizi klinis, penyakit dalam, kulit dan kelamin, neurologi, urologi, THT, paru, serta kardiologi. Jadi nanti saat Bapak Ibu sekalian mencoba untuk konsultasi ke spesialis-spesialis ini, itu langsung memotong benefit rawat jalannya. Namun, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin konsultasi di luar kategori yang saya sebutkan tadi, itu tetap bisa, tapi pembayarannya adalah pembayaran secara pribadi. Seperti itu. Lalu selain dari medical consultation, kami memiliki namanya Goodmo, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu fitur untuk pembelian obat dari kami. Ini seperti marketplace, yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa langsung akses di aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa langsung melakukan pembelian obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pembeliannya secara benefit rawat jalan gitu ya, menggunakan benefit asuransi dari perusahaan secara cashless, itu perlu konsultasi terlebih dahulu. Jadi konsultasi dengan dokter kami, nanti dokter kami akan memberikan resep, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan penebusan obat. Jadi nanti saat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan linking atau menghubungkan asuransinya di aplikasi Good Dokter, mulai dari konsultasi, pembelian obat pasca konsultasi akan memotong benefit rawat jalan secara langsung. Nanti Bapak Ibu sekalian hanya tinggal melakukan pembayaran ongkos kirimnya saja. Nanti ongkos kirim Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir karena Good Doctor itu bekerja sama dengan Grab. Jadi nanti pengiriman obatnya selama di area-area tersebut sesuai dengan cakupan dari Grab itu langsung bisa uh, di check out atau diantarkan melalui Grab. Seperti itu. Jadi nanti tarifnya juga mengikuti dari tarif dari Grab itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada sedikit informasi Bapak Ibu sekalian terkait in-house medical team atau dokter-dokter yang memang bekerja di Good Doctor. Jadi ini dedicated untuk Bapak Ibu sekalian 24/7. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu untuk konsultasi di jam berapapun. Di jam 10 pagi, jam 12 malam, jam 2 pagi itu bisa langsung konsultasi dan juga langsung tersedia dokter-dokter yang memang sudah siap memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian.
Lalu kami juga ada yang namanya team based practice Bapak Ibu. Jadi ini setiap minggunya ada diskusi rutin. Tim dokter kami, tim medical kami melakukan sebuah diskusi untuk membahas penyakit lama ataupun penyakit baru yang memang dianjurkan untuk dikonsultasikan secara telemedicine. Lalu yang ketiga ini ada Trilere QC. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum familiar terkait telemedicine itu memiliki pertanyaan ataupun keraguan terkait pemberian obatnya, quality control yang kami berikan gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir karena nanti dokter-dokter kami akan melakukan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dari keluhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti anamnesanya akan membentuk diagnosa yang akan diberikan oleh dokter. Nanti dokter juga akan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir ini ada postmortem efficacy analysis. Ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk diagnosa tertentu, jika dokter sudah memberikan konsultasi, nanti dokter juga akan menawarkan apakah ingin melakukan konsultasi lanjutan. Lalu selain itu, kalau misalkan memang nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian sudah konsultasi dan diberikan obat yang perlu dikonsumsi secara rutin selama 3 hari, nanti pada hari keempatnya untuk diagnosa tertentu, tim kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan perkembangannya. Jika amit-amit belum kunjung membaik, akan ditawarkan untuk melakukan konsultasi lanjutan dari konsultasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Lalu di layar Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada perbandingan antara konsultasi ke rumah sakit offline dan juga ke telemedicine dari Good Doctor. Kami memahami mungkin Bapak Ibu sekalian di sini punya kebiasaan untuk pergi ke rumah sakit secara langsung saat ada keluhan maupun dari gejala ringan, gejala sedang, sampai gejala berat. Seperti itu. Nah, tapi kami juga perlu memberikan pengertian dan juga informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ke rumah sakit kita sadari bahwa butuh perjalanannya, butuh registrasi adminnya, belum ruang tunggunya, belum konsultasi dokter, pembayaran, penembusan obat di farmasi, dan juga penerimaan obat. Belum lagi kalau misalkan memang kita datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Oleh karena itu, rentetan kegiatan tersebut memerlukan energi dan juga membutuhkan usaha yang tinggi ya, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi ada resiko terpapar virus-virus yang mungkin bisa terekspos di rumah sakit. Dan rentetan kegiatan tersebut membutuhkan waktu 4-5 jam. Oleh karena itu, kami dari Good Doctor di sini memberikan sebuah solusi kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung konsultasi dengan praktis dan mudah. Jadi saat Bapak Ibu sekalian sudah diberikan asuransi oleh perusahaan, itu bisa dilinkingkan asuransi di aplikasi kami. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian hanya tinggal akses handphonenya saja karena sudah ada dokter-dokter yang sedia 24 jam di dalamnya. Jadi hanya tinggal buka aplikasi saja, konsultasi secara online, terima resep digital, bayarnya pakai limit asuransi, dan obat langsung diantar ke alamat yang sudah dikonfirmasikan di aplikasi. Jadi nanti silakan dinyalakan GPS-nya, silakan dikonfirmasikan alamatnya, nanti akan langsung diantar oleh aplikasi dari Grab. Seperti itu. Jadi nanti rentetan kegiatan tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Sehingga tagline di atas dapatkan perawatan medis instan di ujung jari Anda bukanlah sebuah kalimat semata, tapi memang betul-betul bisa didapatkan di telemedicine dari Good Doctor. Lalu selanjutnya dari Good Doctor sudah memberikan atau membuat sebuah studi kasus Bapak Ibu sekalian untuk 8 gejala teratas yang paling sering dikonsultasikan di telemedicine. Jadi misalkan seperti diagnosa gejala ringan sampai sedang, seperti ISPA, dispepsia, dan lain sebagainya, itu biaya dari konsultasi dan juga pembelian obat kurang lebih 400 ribuan Bapak Ibu sekalian. Kalau pergi ke rumah sakit, belum lagi mungkin ada biaya administrasi rumah sakit yang mungkin membebani kita cukup besar gitu ya. Oleh karena itu dari Good Doctor bisa dilihat kalau misalkan average price-nya dari biaya konsul dan juga pembelian obat rata adalah 100 ribuan. Jadi kalau kita asumsikan benefit yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dari perusahaan adalah 2,5 juta, kalau ke regular hospital konsultasi dan pembelian obat hanya bisa 6 kali, Bapak Ibu sekalian. Kalau ke Good Doctor bisa 23 kali. Jadi ini hanya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selain dari praktis dan juga kemudahan dari telemedicine Good Doctor bisa menghemat benefit rawat jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi amit-amit kalau ke depannya butuh ke rumah sakit, perawatan secara langsung gitu ya, itu benefitnya masih tersedia. Seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya seperti apa akan saya sampaikan. Yang pertama adalah cara menghubungkan asuransi Bapak Ibu sekalian di Good Doctor. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum download, silakan download dulu gitu ya. Bisa langsung ke App Store maupun Google Play Store. Nanti kita langsung coba akses bersama-sama sesuai dengan pemaparan yang akan saya sampaikan. Jadi utamanya saat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengunduhan, saat membuka aplikasi pertama kali, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengisi preferensi pendaftaran. Yang utamanya adalah saya punya asuransi, saya tidak punya asuransi, dan juga saya ingin melanjutkan sebagai pengunjung. Di sini silakan klik saya punya asuransi,
nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi nomor handphone untuk registrasi pertama. Nanti silakan klik lanjutkan, lalu masukkan kode 4 digit yang akan dikirimkan melalui SMS. Nah, OTP ini mungkin Bapak Ibu sekalian di aplikasi-aplikasi yang lain mungkin mengalami kesulitan penerimaan OTP ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan diterima lewat SMS, tapi kalau belum diterima pun nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp. Seperti itu. Jadi nanti akan ada pilihannya apakah ingin menerima kode OTP via WhatsApp. Itu bisa juga. Nanti silakan dimasukkan nomornya, kodenya, lalu silakan klik verifikasi. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan klik hubungkan asuransi kamu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada dua verifikator penting. Yang pertama adalah nomor kartu dan juga tanggal lahir. Nomor kartu di sini adalah nomor kartu 16 digit dari Admedika, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh mungkin kartunya adalah 8000010 dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di kartu fisik Bapak Ibu sekalian atau memang sudah diberikan oleh pihak HRD sebelumnya dari nomor-nomor kartu tersebut. Lalu selain itu ada tanggal lahir. Nanti silakan diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu sekalian miliki gitu ya, dan juga yang sudah didaftarkan perusahaan ke asuransi. Lalu silakan klik lanjut, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan notifikasi asuransinya sudah berhasil terhubung. Seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin izin menginformasikan untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki anggota keluarga, dependen yang sebagai pemegang asuransi juga, silahkan bisa dihubungkan juga asuransinya masing-masing di aplikasi dari Good Doctor. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menghubungkan asuransi dari pasangan ataupun anak di satu handphone atau di handphone Bapak Ibu sekalian itu bisa, silakan buka profil, lalu silakan klik tambah profil baru, silakan dimasukkan data keluarganya, mulai dari hubungan, nama lengkap, jenis kelamin, dan lain sebagainya, lalu klik simpan, lalu silakan klik hubungkan lebih banyak asuransi di bawahnya untuk menghubungkan atau memasukkan nomor kartu dan juga tanggal lahir dari anggota keluarga tersebut. Jadi otomatis nanti saat Bapak Ibu sekalian sudah membuat profil anggota keluarganya, sudah menghubungkan asuransi keluarganya, itu bisa langsung konsultasi menggunakan profilnya masing-masing. Sehingga nanti biaya konsultasi akan dibebankan ke anggota keluarga yang sudah dipilih tersebut. Namun, izin saya informasikan kembali, kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian sudah melakukan linking atau menghubungkan asuransinya di satu device atau di satu handphone, itu tidak bisa melakukan linking kembali di device yang lain. Itu adalah langkah kami untuk menghindari penyalahgunaan asuransi. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian, jika anggota keluarga mulai dari pasangan dan juga anak sudah memiliki handphone gitu ya, nanti boleh silakan dilingkirkan di handphone masing-masing. Tapi untuk anak yang belum bisa mengoperasikan handphonenya, atau belum memiliki handphone, itu silahkan dihubungkan di device orang tuanya. Seperti itu. Lalu untuk cara konsultasinya juga Bapak Ibu sekalian tidak kalah mudah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan tinggal klik konsultasi di beranda. Nanti Bapak Ibu sekalian juga langsung pilih departemen dokter yang diinginkan. Tapi di sosialisasi kali ini saya akan memberikan arahan via dokter umum terlebih dahulu. Jadi silakan klik dokter umum, silahkan pilih dokter-dokter seperti yang saya sampaikan, bisa dilihat dulu, dipelajari dulu profil dari dokternya, apakah memang sesuai dengan preferensinya, itu silakan dipilih, tapi tentunya pilih dokter yang statusnya online. Seperti itu. Nanti silakan klik chat sekarang, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung memilih konsultasi untuk siapa. Misalkan untuk diri saya atau orang lain, nanti kalau misalkan untuk orang lain adalah anggota keluarga yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang profilnya sudah dibuat di device yang sama. Nanti silakan dipilih, nanti juga silakan dipastikan benefitnya sudah terpakai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dilihat nomor kartunya dan juga nama pemegang polisnya itu sudah sesuai sehingga nanti biaya konsultasi akan dibebankan ke anggota keluarga tersebut. Silakan diklik konfirmasikan, lalu di sini silakan cek eligibilitas di tahap 6. Ini adalah untuk mengetahui status asuransinya Bapak Ibu. Apakah status asuransinya sudah aktif atau tidak, atau limitnya sudah habis dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan memang cek eligibilitasnya sudah berhasil, nanti silakan lanjut ke detail pembayaran. Nah, di sini di nomor 7 ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat nanti biaya konsultasinya dan juga total bayarnya. Tapi izin saya informasikan total bayaran nanti adalah 0 rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diabaikan total bayar yang ada di layar. Nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima info bahwa total bayarnya 0. Jadi itu adalah tanda bahwa sudah menggunakan benefit rawat jalannya. Lalu silakan klik lanjut. Lalu Bapak Ibu sekalian silakan menunggu di ruang antrian. Ini nanti untuk countdown-nya 10 menit, tapi nggak perlu khawatir. Mungkin hanya beberapa detik saja untuk masuk ke ruang dokter. Seperti itu. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian di tahap nomor 8, pastikan alamatnya sudah sesuai, karena nanti sistem akan memberikan atau memilih apotek yang paling dekat, paling lengkap, dan juga paling murah, sesuai dengan alamat yang sudah dikonfirmasikan di aplikasi.
Jadi nanti obat-obatan akan dicarikan radius 10 km dari area Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian hanya tinggal langsung menebus obat, nanti obat-obatannya akan bisa langsung diproses pembayaran ongkos kirimnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian silakan masuk sesi konsultasi. Ini seperti di WhatsApp Bapak Ibu sekalian texting. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan menginformasikan segala keluhannya dari gejala apapun yang sedang dialami pada saat itu. Lalu Bapak Ibu sekalian juga bisa upload foto jika ada luka luar atau gangguan kulit atau ada resep offline yang pernah dikonsultasikan sebelumnya atau didapatkan dari rumah sakit gitu ya, dari dokter di rumah sakit tapi melihat antrian farmasinya cukup panjang, lalu mungkin waktunya harus kembali lagi ke kantor, itu bisa ditebus secara online. Jadi hanya tinggal difoto saja atau diupload di room chat tersebut dengan dokter. Nanti dokter akan memberikan verifikasi terkait resep-resep obat tersebut. Seperti itu. Lalu untuk durasi konsultasinya, Bapak Ibu sekalian, per bulan Mei kemarin kami dari Good Dokter sudah memperpanjang durasi konsultasinya. Yang sebelumnya 20-30 menit saja, sekarang bisa total 75 menit, Bapak Ibu. Dengan waktu utama 60 menit dan juga 15 menit untuk waktu tambahan. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir kalau misalkan konsultasinya sedang di tengah pekerjaan atau sedang mengurus anak gitu ya, karena durasi konsultasinya sudah kami panjangkan. Seperti itu. Lalu jika konsultasinya sudah dirasa cukup gitu ya, silakan akhiri chat baru bisa menebus obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter. Silakan klik check out, pilih pembayarannya Bapak Ibu sekalian dan pastikan total bayarnya sudah memotong benefit rawat jalan, hanya tinggal membayarkan ongkos kirim di tahap 13. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa memilih metode pembayarannya mulai dari OVO, virtual account dan lain sebagainya sesuai dengan preferensi pembayaran yang Bapak Ibu sekalian ingin lakukan. Seperti itu. Lalu silakan klik konfirmasikan dan bayar. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengirimkan atau mendownload struk dari ringkasan konsultasi dan juga anjuran obatnya untuk kebutuhan pribadi. Seperti itu. Lalu di tahap nomor 15, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada pemberian penilaian dari konsultasi yang sudah dilakukan. Kami mengharapkan untuk memberikan penilaian yang jujur, Bapak Ibu sekalian, karena nanti di sini akan diolah oleh direktur kami dengan harapan dapat memberikan uh, dan juga meningkatkan kinerja konsultasi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian ke depannya. Lalu di tahap nomor 16, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahap atau cara untuk menghubungi customer service kami jika mengalami kendala mulai dari kendala linking, kendala konsultasi, ataupun kendala check out obat. Nah, di sini saya ingin ambil contoh Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kendala check out obat nih yang biasanya sering terjadi. Misalkan driver mengcancel pengiriman obatnya atau di radius area Bapak Ibu sekalian itu obat-obatan tidak tersedia atau apotek tutup. Nanti Bapak Ibu sekalian saat menebus obat, itu secara otomatis sistem akan memperbarui pesanannya. Tapi kalau misalkan memang tidak ditemukan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi CS kami, mulai dari WhatsApp chat, email keluhan, dan juga call center. Tapi saya pribadi untuk menganjurkan menghubungi tim CS kami via WhatsApp, karena ada beberapa item konfirmasi yang perlu dilakukan. Nah, untuk obat-obatan yang tidak tersedia misalkan, nanti tim kami akan mencarikan obatnya dan juga memesankan obatnya serta mengantarkan obatnya tanpa dipungut biaya tambahan. Seperti itu. Jadi nanti nggak perlu khawatir kalau misalkan memang ada kendala-kendala tersebut akan langsung dibantu oleh tim kami secara langsung. Seperti itu. Nah, di sini ada kontak CS dari Good Doctor, Bapak Ibu sekalian, mulai dari email, WhatsApp, dan juga telepon. Itu silakan disimpan atau di screenshot yang bagi teman-teman semua yang ada di laptop atau di handphone atau bisa langsung di save ke kontaknya masing-masing. Seperti itu. Untuk layanannya sudah saya sampaikan, untuk cara penggunaannya juga sudah saya sampaikan, untuk kendala-kendala yang mungkin terjadi juga sudah saya sampaikan sampai menghubungi CS-nya. Demikian sosialisasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke host untuk sesi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya sangat rinci. Nah, namun di sini saya coba untuk membuka Q&A untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan aplikasi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sore, saya mau tanya. Iya, silakan Pak Tamara. Eh,
Ini kalau keluarga itu berarti saya ke profil tinggal saya add aja ya masing-masing profil baru ya. Jadi misalkan kayak contoh anak saya kan dia kan belum ada itu ya, Pak Tamara, mohon belum maaf Pak, suaranya pegang. kecil banget Pak. Bisa di, Enggak, contohnya sebentar-sebentar. ya, Oke, suara saya udah jelas. oke sudah Pak, silakan Pak. Oke, kalau misalkan kayak anak saya kan masih kecil ya, belum kita downloadin aplikasi ya. Berarti di profile itu bisa saya tambah lagi ya, secara kan situ kan bisa multiple profile ya, saya lihat di Good Dokternya ya. Itu satu. Ya, Nah, kedua, kalau misalkan kita ada resep dari dokter langganan gitu, misalkan contoh eh, kayak misalkan saya batuk gitu ya, itu kan kadang-kadang di racikan itu kan ada eh, obat batuk seperti kodein kayak gitu. Apakah bisa ditembus juga di Good Dokter kayak gitu? Dari dokter umumnya bisa meresepkan ulang nggak? Mungkin kayak gitu. oke. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin saya jawab. Jadi kembali untuk pertanyaan pertama, untuk pembuatan profil betul selama anggota keluarganya sudah merupakan dependen atau pemegang asuransi gitu ya, itu bisa langsung ditambahkan profil baru seperti di tahap nomor 7. Nanti Bapak bisa langsung silakan lengkapi data keluarganya sesuai dengan kolom-kolom yang sudah disediakan. Nanti Bapak bisa langsung klik simpan dan hubungkan asuransinya. Nanti otomatis saat melakukan konsultasi itu bisa langsung memilih profilnya seperti yang ada di tahap nomor 4 di layar. Jadi nanti Bapak bisa langsung silakan pilih orang lain dan pilih anggota keluarga yang tadi profil dan juga asuransinya sudah dimasukkan. Seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan yang kedua itu bisa Pak. Jadi misalkan Bapak sudah konsultasi ke dokter gitu ya secara offline, dokter langganan katakan. Lalu sudah diberikan resep obatnya. Nah, itu bisa juga ditebus secara online, Pak. Jadi nanti Bapak hanya tinggal mulai konsultasi ke dokter umum. Nanti silakan upload fotonya dari resep tersebut. Lalu nanti dokter akan memberikan anamnesa lagi nih, Pak. Tanya jawab kepada Bapak untuk keluhan yang dialami. Nanti dokter akan memberikan verifikasi dari resep obat yang sudah diberikan. Namun mungkin obat-obatan seperti over the counter, seperti obat bebas dan lain sebagainya itu tidak dijamin ya Pak ya. Jadi nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang sekiranya juga di cover oleh asuransi. Seperti itu Pak. Oke, thank you. Terima kasih kembali Pak. Oke, terima kasih Pak Tamara. Boleh yang lain Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sore Mas Egis, Selamat sore Pak Akbar, silakan Pak. izin bertanya Pak Ajis ya. Ini saya mengenai linking asuransi yang ada di aplikasi Good Dokter itu, apakah bisa mengcover beberapa provider asuransi atau enggak Pak? Karena saya khawatir kalau misalkan ada provider Bumida saya misalkan habis limitnya, apakah bisa yang lain? Cukup pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Ini tadi suaranya agak putus-putus, tapi izin saya rekap pertanyaannya Pak ya. Jadi eh, jika salah satu karyawan gitu ya Pak, atau kita nih salah satunya gitu ya, itu punya dua asuransi ya Pak ya. Dua asuransi yang punya benefit rawat jalan untuk di-linkingkan di aplikasi dari Good Dokter itu bisa Pak. Misalkan seperti saya nih, kita katakan. Saya punya asuransi dari perusahaan saya, dari Good Dokter, dan juga saya dapat asuransi dari perusahaan istri saya itu bisa Pak dihubungkan di aplikasi Good Doctor di satu profile. Tapi nanti untuk profil asuransi yang lain, misalkan asuransi Bumida nih, saya linkingkan di profil satu. Nah, tuh untuk asuransi saya yang kedua dari istri saya, itu saya perlu membuat satu profil lagi Pak. Misalkan katakan Iqbal, namanya berbeda dengan profil yang pertama. Misalkan yang pertama Iqbal Imbardi, lalu yang kedua Iqbal A aja gitu. Itu bisa langsung dibuat profilnya dan juga dilinkingkan untuk asuransi yang dari perusahaan istri saya. Itu bisa Pak. Jadi nanti sama juga waktu konsultasi silakan di tahap nomor 4 pilih orang lain, pilih profilnya untuk kita dengan asuransi yang kedua. Seperti itu. Mungkin cukup jelas Pak. Iya, cukup jelas Pak Iqbal. Terima kasih atas penjelasan.
Terima kasih kembali, Pak. Oke, Pak Akbar, terima kasih. Ya, buat Bapak Ibu, silakan. Mas Iqbal mau tanya dong. Ya, Silakan, Pak. Mas, tadi kan ini nyambung pertanyaan Pak Tamara tadi. Tadi kan Mas Iqbal bilang kalau seumpama kalau sudah ditambahkan profile, kita nggak Ya, bisa pakai device lain. Benar ya. ya? Nah, Oh, ya, apakah di nggak bisa. aplikasi Klik Dokter ini nggak bisa hapus profile ya Mas ya? Oke. Ya, untuk penghapusan profil memang belum dapat dilakukan, Pak. Tapi kalau misalkan memang ingin memodifikasi dari profil tersebut, itu bisa, Pak. Jadi, profilnya bisa diubah. Jadi nanti tinggal pilih saja di, mungkin saya sambil share di sini. Nah, jadi nanti di sini kan Bapak bisa lihat, Pak, di tahap nomor 7 itu ada eh, foto-foto itu dari profil yang sudah dibuat. Kalau misalkan memang profil tersebut sudah tidak dipakai gitu ya, Pak, itu bisa dimodifikasi sendiri. Tapi kalau misalkan di dalamnya ada asuransi yang sudah terhubung dan ingin coba di unlink, itu silakan hubungi Hmm. CS kami, Pak. Karena untuk proses unlink Oh, oke. asuransi yang di dalamnya Berarti itu perlu. unlinknya nggak bisa mandiri ya, bisa tetap Betul, Pak. lewat CS ya. Betul, itu langkah kami untuk Oke. menghindari penyalahgunaan sih, Pak. Jadi kita arahkan ke tim CS dan juga ada beberapa konfirmasi yang dilakukan kepada para peserta dulu, baru diproses oleh tim kami. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari saya. Ya, Ini silakan, terkait silakan, Pak. dengan proses pengiriman obat. Biasanya ini Ya, yang saya alami sih, tapi di ya, aplikasi lain. ya, Saya kan sebelumnya juga pakai aplikasi lain yang sejenis inilah. ya. Nah, biasanya ada kendala di proses pengiriman obat. Jadi Oke. ketika yang terjadi adalah ketika kita pernah memakai aplikasi ini di tempat lain, terus kemudian Ya, kita pindah gitu ya, kita pindah, ya, terus kita pakai lagi aplikasi itu. Saya lupanya maksudnya belum merubah alamatnya di ya. profilnya gitu, tapi langsung konsultasi, kemudian baru ketika proses pembelian obatnya itu, baru kita rubah alamatnya. Nah, biasanya yang terjadi adalah pengiriman obatnya itu sesuai dengan map yang di profile tuh. Jadi Ya. misalnya nih saya dulu waktu itu misalnya pesen di Bandung, terus kemudian saya konsultasi lagi dan diresepin pas kondisi saya lagi di Bogor nih. Nah, begitu Oke. proses pengiriman obat, ternyata mapnya itu dari Grabnya malah ngebacanya yang di Bandung itu, padahal Ya, pas di proses apa namanya pembelian obat itu saya sudah rubah di Bogor gitu. Kalau di ya, ya, sini, ya. apakah memang sebelum konsultasi kita harus rubah dulu apa namanya map kita dulu di profile alamatnya itu baru baru kita konsultasi atau bisa kita langsung konsultasi aja tanpa merubah map dulu terus kemudian kita baru rubah di ketika proses pengiriman obat itu gitu. Siap. Pak Tony, terima kasih, Pak. Pertanyaannya ini bagus sekali, Pak, pertanyaannya. Mungkin jadi tambahan informasi juga ke teman-teman di sini semua. Namun izin saya informasikan, Pak, jadi memang di saat mau mulai konsultasi, Pak, di tahap nomor 8, ini sebelum masuk ke ruang dokter gitu ya, Pak ya, itu masuk ke ruang antrian terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan konfirmasikan kembali, Pak, alamatnya. Karena nanti Oke. sebelum mulai konsultasi itu ada pemberian informasi terkait gejala apa nih yang sedang dialami. Nanti setelah memilih gejala itu adalah pemilihan alamat, Pak. Itu silakan dikonfirmasikan. Tapi selain itu mungkin dibantu dinyalakan GPS-nya juga, Pak, karena nanti bisa langsung auto 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 update ya. yes, betul, Pak, dari alamat yang Oke. Bapak lagi gunakan pada saat itu. Nah, nanti otomatis tuh, Pak, sistem akan langsung saat dokter dari workbench-nya memilih obat-obatannya, itu sistem akan langsung otomatis menyesuaikan dengan radius 10 kilometer alamatnya. Itu otomatis, Pak. Tapi kalau misalkan memang ternyata, oh di ujung saya baru nyadar nih, ternyata ongkirnya kok mahal gitu ya. Itu ternyata dari alamat yang salah gitu. Itu banyak, Pak, yang terjadi. Karena memang dari journey yang dilakukan oleh peserta ada kesalahan gitu ya, Pak. Tapi nanti Oke. bisa langsung dibantu oleh CS kami, Pak. Silakan hubungi saja. Nanti tim CS kami misalkan mohon bantuannya untuk mengubah alamat dari penebusan obat yang akan dilakukan. Itu nanti tim CS kami akan langsung proses manual rebooking, Pak. Nanti dipesankan, dicarikan, dan juga diantarkan alamatnya tanpa dipungut biaya tambahan di luar ongkir yang kita harus bayar gitu, Pak. Seperti itu. Oke, thank you Mas Iqbal. Iya, terima kasih Pak Tony pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Tony atas pertanyaannya. Eh, boleh teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, jika ada pertanyaan lain, silakan.
Apa cukup, Bapak Ibu semuanya? Kalau dirasa cukup, saya coba komunikasi lagi dengan Ibu dari Ibu Mida. Iya, Pak Aziz, gimana Pak Aziz? Ya, Ibu, dirasa sudah cukup untuk Q&A. Ini dari teman-teman Departemen Head, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, baik. Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk presentasinya, Mas Iqbal. Sebagai informasi, untuk di tanggal berapa nih Mas Iqbal ya? Nanti akan ada fun booth ya? Tanggal 22 ya, Mbak Nisa ya. Iya, Mas Iqbal benar. Tanggal 22 ya. Nanti Iya, ada di fun booth. Nanti untuk selanjutnya kita infokan lagi ya Mas terkait berapa yang harus disiapkan. siap. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung datang ke panel itu. Betul. Mungkin Mbak Nisa aku izin informasikan ke teman-teman di sini kali Ibu ya terkait. Boleh, Iya. boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian izin saya informasikan. Jadi nanti di tanggal 22 Oktober di jam 9 sampai jam 12 di Clubhouse Jakarta Garden City kebetulan Good Dokter akan hadir untuk memberikan fun booth itu seperti help desk Bapak Ibu sekalian. Jadi ada portable booth yang akan kita bawa. Nanti teman-teman dari Good Dokter akan bisa langsung mengedukasi atau menginformasikan cara penggunaannya seperti apa di lokasi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang dibantu linking di tempat gitu ya, datang ke booth Good Dokter, lalu dibantu linking di tempat atau minta dibantu cara konsultasi seperti apa, itu bisa mendapatkan free merchandise dari kami. Jadi nanti tanggal 22 Oktober silakan datang aja, insya Allah saya juga akan seperti itu. Seperti itu Mbak Nisa mungkin. Baik, baik. Terima kasih Mas Iqbal ya untuk informasinya. Baik, untuk selanjutnya silakan kembalikan ke Mas Aziz. Bagaimana Mas? Oke, terima kasih Ibu Nisa dan juga Pak Iqbal. Saya ulangi lagi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan aplikasi Good Doctor. Jadi di tanggal 22 nanti di Clubhouse Jakarta Garden City, teman-teman dari Good Doctor akan buka di sana. Jadi teman-teman bisa langsung misalkan ingin bertanya atau ada kendala terkait dengan aplikasi bisa langsung ke sana. Dan di sana sudah disiapkan merchandise ya, Pak Iqbal. Oke, terima kasih. Ya, eh, mengakhiri untuk sesi awal, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Eh, jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ke personalia masing-masing divisi unit. Dan ini nanti kita lanjutkan di sesi 2, Bapak Ibu. Kita akan ada health talk terkait dengan ginjal. Ginjal sehat, hidup sehat. Jadi, Bapak Ibu bisa stay. Nanti jam 3 kita akan lanjutkan sampai dengan kurang lebih di akhir sesi di setengah 5. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita rehat terlebih dahulu, kita lanjutkan di jam 3. Terima kasih kepada Pak Iqbal, terima kasih kepada Ibu Nisa dari Bu Mida dan juga dari MAP-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinin undur Terima diri. kasih Ya, semuanya. terima Baik, kasih Pak terima Iqbal. kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih. Iya. Ya, Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan lanjutkan di jam 3 untuk sesi kedua kita, yaitu terkait dengan Health Talk, yang temanya yaitu ginjal sehat, hidup sehat. Jadi, Bapak Ibu bisa rehat terlebih dahulu, nanti kita jam 3 akan lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih, selamat rehat Bapak Ibu semuanya.